pernapasan adalah aktivitas yang begitu otomatis, namun sering kita abaikan. Kita bernapas tanpa berpikir, tanpa menyadari betapa vitalnya tindakan sederhana ini dalam menentukan kualitas hidup kita. Dalam setiap tarikan napas, ada potensi luar biasa yang menunggu untuk diakses, potensi yang dapat mengubah cara kita menjalani kehidupan. Pernapasan bukan hanya sekadar kebutuhan tubuh, melainkan juga merupakan jendela menuju perubahan mendalam, baik secara fisik maupun mental. Seringkali, kita terjebak dalam rutinitas dan stres kehidupan sehari-hari, dan pernapasan pun menjadi sesuatu yang tidak lebih dari sekadar aktivitas yang kita lakukan tanpa perhatian. Padahal, ketika kita mengalihkan perhatian kita kepada pernapasan, kita membuka pintu menuju energi yang tak terbatas. Dengan kesadaran yang lebih dalam terhadap setiap tarikan dan hembusan napas, kita dapat merasakan perubahan yang nyata dalam tubuh dan pikiran. Pernapasan yang dalam dan teratur dapat menurunkan kadar stres, merangsang sistem saraf parasimpatis yang menenangkan tubuh, dan bahkan memperlambat proses penuaan dengan meningkatkan sirkulasi darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Lebih dari itu, praktik pernapasan juga memiliki kekuatan luar biasa dalam memperkuat hubungan kita dengan tubuh dan jiwa kita. Di dunia modern, di mana kita seringkali melupakan hubungan mendalam ini, pernapasan menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Sebuah jembatan yang mengajarkan kita untuk tetap hadir dalam momen ini, merasakan setiap napas, dan menyadari bahwa kita hidup dalam aliran waktu yang terus berjalan. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Apa yang sering kita abaikan telah lama dipahami oleh para guru kuno, dari para yogi di pegunungan Himalaya yang menggunakan pernapasan untuk bertahan hidup di tengah cuaca ekstrim, hingga ajaran para Taoist Masters yang memanfaatkan pernapasan untuk mengalirkan qi, energi kehidupan. Melalui tubuh, pernapasan telah menjadi inti dari praktik spiritual dan kesehatan. Mereka sudah lama mengetahui kekuatan besar yang terkandung dalam napas, meskipun kita baru mulai mengakui dan memahami dampaknya. Ilmuwan modern pun kini mengakui apa yang telah dipraktikkan selama ribuan tahun. Dr. Andrew Huberman, seorang ahli saraf, mengungkapkan bahwa dengan mengendalikan pernapasan, kita dapat mengakses kemampuan otak untuk memodulasi hormon stres dan mempengaruhi gelombang otak kita. Kita tidak hanya dapat mengurangi kecemasan, tetapi juga memprogram pikiran dan tubuh kita untuk mencapai keadaan fokus yang lebih dalam dan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi, pernapasan bukan hanya tentang bertahan hidup. Itu adalah alat yang kuat, yang jika kita pelajari dan praktikkan dengan sengaja, dapat membuka potensi besar dalam diri kita, mengubah cara kita merasakan, berpikir, dan bahkan merespon dunia di sekitar kita. Dengan memberikan perhatian lebih pada napas kita, kita memberi kesempatan pada diri kita untuk menemukan kekuatan yang terabaikan, yang pada akhirnya dapat mengubah hidup kita selamanya. Di setiap sudut dunia, di setiap zaman, manusia telah menemukan bahwa pernapasan bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan sebuah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern membuktikan manfaatnya, para mistikus, yogi, dan suku-suku asli telah menggali rahasia pernapasan dan menggunakannya sebagai alat untuk bertahan, menyembuhkan, dan mencapai pencerahan. Di puncak Himalaya, para yogi telah lama memahami bahwa pernapasan bukan hanya untuk mengisi paru-paru, tetapi juga untuk mengendalikan energi kehidupan. Mereka mengembangkan teknik seperti pranayama, sebuah latihan yang bukan hanya sekadar menghirup dan menghembuskan udara, tetapi mengatur ritme napas untuk membangkitkan kekuatan batin dan mencapai ketenangan mendalam. Dalam keheningan gua-gua gunung, mereka bertahan dalam suhu beku hanya dengan mengatur napas mereka, membuktikan bahwa tubuh manusia dapat melampaui batasnya melalui penguasaan terhadap sesuatu yang tampak sederhana. Di Cina kuno, para Taoist Masters menemukan prinsip serupa dalam praktik Qigong, sebuah seni mengarahkan qi, energi kehidupan, dengan bantuan pernapasan yang selaras dengan gerakan tubuh. Mereka percaya bahwa dengan mengatur aliran napas, seseorang dapat memperpanjang usia,
meningkatkan vitalitas, dan menyelaraskan diri dengan ritme alam semesta. Bagi mereka, pernapasan adalah kunci untuk memahami keseimbangan yin dan yang, serta harmoni antara manusia dan kosmos. Sementara itu, di belahan dunia lain, suku-suku asli Amerika dan bangsa-bangsa pribumi lainnya menggunakan pernapasan dalam ritual penyembuhan dan koneksi spiritual. Para dukun dan penyembuh memanfaatkan pola pernapasan tertentu untuk memasuki keadaan transendental, berkomunikasi dengan roh leluhur, dan memperoleh wawasan tentang kehidupan dan kematian. Dalam tarian ritual mereka, napas menjadi ritme yang menghubungkan mereka dengan dunia yang tak kasat mata, menjadikan pernapasan lebih dari sekadar fungsi fisiologis. Ia menjadi alat untuk memahami realitas yang lebih luas. Terlepas dari perbedaan bahasa, budaya, dan keyakinan, ada satu kebenaran universal yang ditemukan oleh peradaban-peradaban kuno ini. Pernapasan adalah pintu masuk menuju kesehatan, ketenangan, dan bahkan keajaiban. Dengan mengontrol napas, manusia tidak hanya mengontrol tubuh mereka, tetapi juga pikiran dan jiwa mereka. Apa yang dahulu dianggap sebagai praktik mistis, kini mulai diterima oleh ilmu pengetahuan modern sebagai fakta yang dapat diukur dan dibuktikan. Dalam hiruk-pikuk dunia modern, kita sering lupa bahwa kita mewarisi kebijaksanaan ini. Kita tidak perlu pergi ke puncak gunung atau kuil tersembunyi untuk merasakan kekuatannya. Pernapasan telah ada di dalam diri kita sejak kita lahir, menunggu untuk disadari dan dimanfaatkan. Sejarah telah menunjukkan bahwa mereka yang memahami dan menguasai pernapasan, menguasai hidup mereka. Mungkin inilah saatnya kita kembali ke akar, menarik napas dengan kesadaran penuh, dan membuka diri terhadap kearifan kuno yang telah teruji oleh waktu. Selama berabad-abad, pernapasan telah dianggap sebagai sesuatu yang mistis, alat yang digunakan para yogi, biksu, dan dukun untuk mencapai keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Namun, ilmu pengetahuan modern kini membuktikan bahwa apa yang mereka praktikkan bukan sekadar kepercayaan kuno, melainkan realitas biologis yang dapat diukur dan dijelaskan. Sains telah membuka tabir rahasia pernapasan, mengungkap bagaimana tindakan sederhana ini dapat mengubah tubuh, pikiran, dan bahkan persepsi kita terhadap dunia. Ketika kita menarik napas dalam dan perlahan, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam tubuh kita. Sistem saraf otonom, yang mengatur respons stres dan relaksasi, mulai berubah. Pernapasan yang dalam mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, bagian dari tubuh yang bertanggung jawab untuk ketenangan dan pemulihan. Detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan kadar kortisol, hormon stres utama, mulai berkurang. Ini bukan sekadar teori, tetapi fakta yang telah dikonfirmasi oleh berbagai penelitian ilmiah. Dr. Andrew Huberman, seorang ahli saraf dari Stanford University, menunjukkan bagaimana pola pernapasan tertentu dapat mengubah gelombang otak kita. Dengan teknik seperti cyclic sighing, tarikan napas dalam diikuti dengan hembusan panjang, kita dapat mengalihkan otak dari keadaan cemas ke kondisi yang lebih tenang hanya dalam hitungan menit. Ini berarti bahwa dalam situasi apapun, kita sebenarnya memiliki kendali lebih besar atas pikiran dan emosi kita daripada yang kita sadari. Lebih dari itu, penelitian juga menemukan bahwa pernapasan tidak hanya memengaruhi stres, tetapi juga meningkatkan fokus dan daya tahan. Atlet elit menggunakan teknik pernapasan untuk meningkatkan performa mereka. Angkatan bersenjata melatih prajurit mereka dengan box breathing, yaitu tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik, lalu ulangi, berfungsi untuk menjaga ketenangan dalam situasi tekanan tinggi. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana pernapasan dapat mempengaruhi kesadaran kita. Studi tentang meditasi dan pernapasan menunjukkan bahwa teknik seperti Wim Hof Method, menggabungkan pernapasan cepat dengan retensi oksigen, dapat mengubah komposisi kimia darah, mengurangi peradangan, dan bahkan memungkinkan seseorang untuk menahan suhu ekstrim yang biasanya mematikan. Apa artinya semua ini? Bahwa napas adalah lebih dari sekadar mekanisme bertahan hidup. Ia adalah alat untuk mengendalikan keadaan batin kita, untuk mempengaruhi biologi kita, dan untuk membentuk realitas kita.
Kita tidak perlu menyerah pada stres, kecemasan, atau kelelahan yang kita anggap tak terhindarkan. Kita memiliki kunci untuk mengubahnya, dan kunci itu selalu bersama kita dalam setiap tarikan dan hembusan napas. Di dunia yang semakin sibuk dan penuh tekanan, kita sering mencari solusi di luar diri kita, pil, terapi, hiburan, padahal jawaban yang paling mendasar ada di dalam tubuh kita sendiri. Ilmu pengetahuan telah membuktikan apa yang telah diajarkan oleh para guru kuno. Kendalikan napasmu, dan kamu akan mengendalikan hidupmu. Dalam setiap tarikan napas, ada kekuatan yang sering kita abaikan. Sebuah energi halus yang dapat menenangkan pikiran, mengisi ulang tubuh, dan bahkan menyembuhkan luka emosional yang tersembunyi. Napas adalah benang tak terlihat yang menghubungkan tubuh dan jiwa, menjembatani kesadaran dan bawah sadar, membawa kita ke dalam ritme kehidupan yang lebih alami. Dunia modern penuh dengan ketergesaan. Kita dikejar oleh jadwal, tuntutan, dan tekanan yang tiada henti. Stres menjadi bagian dari kehidupan, mengikis ketenangan, mengganggu tidur, dan merampas kebahagiaan. Namun, dalam hiruk-pikuk ini, ada satu hal yang tetap setia menemani kita: napas. Ia hadir di setiap momen, menawarkan ketenangan bagi siapa saja yang bersedia mendengarkannya. Ketika kita bernapas dengan sadar, sesuatu yang ajaib terjadi. Pikiran yang sebelumnya penuh dengan kebisingan mulai melambat. Hati yang resah mulai menemukan ketenangan. Dengan setiap tarikan napas, kita tidak hanya memasukkan oksigen, tetapi juga menghadirkan kesadaran. Dalam keheningan di antara napas masuk dan napas keluar, ada ruang, sebuah ruang di mana kita bisa menemukan diri kita sendiri. Di banyak tradisi kuno, pernapasan dipandang sebagai alat transformasi yang mampu membawa seseorang menuju keadaan kesadaran yang lebih dalam. Para yogi percaya bahwa dengan mengendalikan napas, kita bisa mengendalikan pikiran. Para meditator menggunakan pernapasan untuk memperluas kesadaran mereka, memasuki dimensi yang lebih halus dari keberadaan. Bahkan dalam pengobatan holistik, teknik pernapasan digunakan untuk melepaskan trauma yang tersimpan di dalam tubuh, memberikan kesempatan bagi penyembuhan yang sejati. Secara fisiologis, pernapasan yang dalam dan terkendali dapat mengubah respons tubuh terhadap stres. Saat kita merasa cemas, napas kita cenderung menjadi pendek dan dangkal, mengirimkan sinyal kepada otak bahwa kita berada dalam bahaya. Namun, saat kita mulai bernapas dengan perlahan dan penuh kesadaran, sistem saraf kita berubah, dari mode bertahan ke mode pemulihan. Tubuh mulai rileks, jantung berdetak lebih tenang, dan pikiran menjadi lebih jernih. Lebih dari sekadar alat untuk ketenangan, pernapasan juga mengajarkan kita tentang ritme kehidupan. Ia mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki siklus, tarik napas dan hembuskan, terbit dan tenggelam, datang dan pergi. Kita tidak bisa terus menarik napas tanpa menghembuskannya, sebagaimana kita tidak bisa terus menggenggam tanpa melepaskan. Dalam memahami ritme ini, kita belajar menerima kehidupan dengan lebih lapang. Setiap napas adalah kesempatan baru, kesempatan untuk memilih ketenangan daripada kecemasan, kesempatan untuk kembali ke saat ini, meninggalkan masa lalu yang membebani dan masa depan yang belum terjadi. Kesempatan untuk melihat bahwa dalam diri kita selalu ada ruang untuk berubah, untuk tumbuh, dan untuk menjadi lebih selaras dengan siapa kita sebenarnya. Jadi, jika dunia terasa berat, jika pikiran terasa kusut, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, biarkan udara memenuhi paru-parumu. Rasakan energi yang mengalir dalam dirimu, dan sadari bahwa dalam setiap hembusan napas, ada kebebasan, ada pelepasan, ada transformasi yang selalu menunggu untuk terjadi. Pernapasan adalah pintu masuk ke dalam diri, sementara visualisasi adalah jendela menuju masa depan. Ketika keduanya digabungkan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah harmoni antara pikiran dan tubuh, antara yang kasat mata dan yang tak terlihat. Ini bukan sekadar teori, tetapi kekuatan nyata yang telah digunakan oleh atlet, seniman, pemimpin, dan pencari kebenaran untuk mengubah kehidupan mereka. Di dunia modern, kita sering terjebak dalam pola pikir reaktif,
merespons keadaan tanpa benar-benar mengarahkan hidup kita dengan sengaja. Namun, ada cara lain. Dengan menggabungkan pernapasan dan visualisasi, kita bisa mengubah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Kita dapat mengarahkan energi kita menuju tujuan yang lebih jelas, menciptakan realitas yang lebih selaras dengan keinginan terdalam kita. Coba bayangkan, Anda menutup mata, menarik napas perlahan, dan membiarkan tubuh Anda rileks. Dengan setiap tarikan napas, Anda melihat diri Anda menjadi lebih tenang, lebih kuat, lebih percaya diri. Anda membayangkan kesuksesan, kesehatan, atau kebahagiaan yang Anda inginkan. Dengan setiap hembusan napas, ketakutan dan keraguan mulai menghilang, seolah-olah angin membawanya pergi. Apa yang terjadi dalam latihan ini bukan sekadar imajinasi. Ilmu saraf telah membuktikan bahwa otak tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang divisualisasikan dengan kuat. Ini berarti bahwa ketika kita membayangkan sesuatu dengan jelas, sistem saraf kita merespons, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Itulah sebabnya atlet elit menggunakan visualisasi untuk meningkatkan performa mereka, mengulang kemenangan dalam pikiran mereka sebelum mereka bahkan melangkah ke lapangan. Tetapi lebih dari sekadar alat untuk pencapaian, kombinasi pernapasan dan visualisasi juga bisa menjadi alat penyembuhan yang kuat. Mereka yang berjuang dengan trauma atau stres dapat menggunakan teknik ini untuk menciptakan gambaran yang lebih damai dalam pikiran mereka, menggantikan kenangan yang menyakitkan dengan citra yang lebih menenangkan. Pernapasan yang teratur membantu menstabilkan tubuh, sementara visualisasi membawa pikiran ke tempat yang lebih aman. Untuk mulai mempraktikannya, luangkan beberapa menit setiap hari. Duduklah dengan nyaman, tarik napas perlahan dan dalam, dan bayangkan diri Anda berada dalam keadaan yang ingin Anda capai. Rasakan emosi yang muncul, kebahagiaan, ketenangan, atau rasa percaya diri. Semakin sering Anda melatih ini, semakin kuat efeknya. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan, praktik ini adalah bentuk pemberdayaan diri. Kita tidak lagi sekadar mengikuti arus, tetapi mulai membentuk arus itu sendiri. Dengan menggabungkan pernapasan dan visualisasi, kita bukan hanya bermimpi, kita menciptakan, kita mengarahkan, kita mengubah. Jadi, tarik napas, bayangkan, dan biarkan napasmu membawa visi itu lebih dekat ke kenyataan. Perubahan sejati tidak datang dalam semalam. Ia lahir dari konsistensi, dari tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran setiap hari. Seperti sungai yang perlahan mengikis batu hingga membentuk lembah, transformasi dalam diri terjadi ketika kita berkomitmen untuk terus melangkah. Dan salah satu cara paling kuat untuk membangun kebiasaan baru adalah melalui tantangan, sebuah perjalanan yang menguji ketahanan, menguatkan disiplin, dan membawa kita ke dalam versi terbaik diri kita sendiri. Tantangan 40 hari-hari untuk transformasi energi bukan sekadar rutinitas pernapasan dan meditasi. Ini adalah perjalanan untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa. Ini adalah panggilan untuk keluar dari autopilot kehidupan dan mulai hidup dengan lebih sadar. Dalam 40 hari-hari ini, Anda akan mendalami praktik pernapasan sadar, visualisasi, meditasi, dan rasa syukur. 4 pilar yang akan membantu Anda mengakses energi yang lebih besar dalam diri Anda. Mengapa 40 hari-hari? Dalam banyak tradisi spiritual dan penelitian modern tentang kebiasaan, angka ini sering muncul sebagai waktu yang diperlukan untuk membangun pola baru dalam otak dan tubuh. Dalam 40 hari, kita tidak hanya sekadar mencoba sesuatu yang baru, tetapi benar-benar mengintegrasikannya ke dalam sistem kita. Ini adalah waktu yang cukup untuk merasakan perubahan nyata, dari sekadar memahami konsep menjadi mengalami langsung manfaatnya. Tantangan ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang konsistensi. Anda tidak perlu melakukannya dengan sempurna setiap hari, tetapi Anda harus tetap kembali ke jalur setiap kali tersandung. Setiap pagi, Anda akan memulai hari dengan pernapasan sadar, menarik energi segar ke dalam tubuh. Lalu, Anda akan meluangkan waktu untuk visualisasi, membayangkan tujuan Anda, melihat diri Anda dalam keadaan terbaik, dan merasakan emosi dari pencapaian itu.
Sepanjang hari, Anda akan berlatih mindfulness, menyadari napas Anda di tengah kesibukan, membiarkannya menjadi jangkar yang menenangkan. Dan sebelum tidur, Anda akan mengakhiri hari dengan refleksi dan rasa syukur, mengingat bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh. Seiring berjalannya hari, Anda akan mulai merasakan perubahan. Pikiran yang dulu mudah terganggu akan menjadi lebih fokus. Energi yang dulu cepat habis akan terasa lebih stabil. Anda akan mulai menyadari bagaimana pernapasan dapat mengatur ulang suasana hati, bagaimana visualisasi dapat membentuk realitas Anda, dan bagaimana rasa syukur dapat mengubah perspektif Anda terhadap kehidupan. Tantangan ini bukan hanya tentang teknik, ini tentang membangun hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri. Ini adalah perjalanan untuk kembali kepada esensi, untuk mengingat bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik napas kita sendiri. Jadi apakah Anda siap? Tarik napas dalam-dalam, mulailah perjalanan ini, dan lihat bagaimana dalam 40 hari-hari, sesuatu dalam diri Anda mulai berubah, perlahan, tapi pasti. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita seringkali terbawa arus kesibukan tanpa menyadari bahwa ada alat sederhana yang selalu bersama kita, napas. Ia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengkhianati kita. Namun, kita jarang benar-benar memperhatikannya. Kita bernapas setiap detik, tetapi apakah kita benar-benar menggunakan napas kita? Pernapasan bukan hanya mekanisme biologis untuk bertahan hidup, tetapi juga alat untuk mengelola stres, meningkatkan energi, dan menciptakan kejernihan batin. Setiap tarikan dan hembusan napas adalah kesempatan untuk kembali ke saat ini, untuk mengingat bahwa kita memiliki kendali atas bagaimana kita merespons dunia. Bayangkan sebuah pagi yang sibuk, alarm berbunyi, pikiran langsung melompat ke daftar tugas yang menumpuk. Detak jantung meningkat, napas menjadi pendek, dan tanpa sadar, tubuh masuk ke mode stres sebelum hari benar-benar dimulai. Namun, ada pilihan lain. Alih-alih membiarkan pagi dikuasai oleh kecemasan, luangkan waktu beberapa detik untuk menarik napas dalam-dalam. Biarkan udara memenuhi paru-paru, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Dalam sekejap, tubuh mulai tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan Anda siap menghadapi hari dengan lebih terkendali. Begitu pula dalam momen-momen sulit, ketika konflik terjadi, ketika tekanan meningkat, atau ketika ketidakpastian menghantui, kita seringkali bereaksi secara impulsif. Namun, jika kita mengambil jeda sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum merespons, sesuatu yang luar biasa terjadi. Emosi tidak lagi mengendalikan kita. Dengan pernapasan yang sadar, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk masuk, memungkinkan kita bertindak dengan lebih tenang dan penuh kesadaran. Selain mengelola stres, pernapasan juga bisa menjadi sumber energi. Di siang hari, ketika tubuh mulai terasa lelah dan pikiran menjadi kabur, kebanyakan orang beralih ke kafein atau gula untuk mendapatkan dorongan energi. Namun, ada cara yang lebih alami dan lebih efektif, yaitu pernapasan energetik. Coba tarik napas cepat dan dalam selama 30 detik, lalu rasakan bagaimana tubuh mulai terisi kembali dengan vitalitas. Teknik ini tidak hanya membangkitkan energi, tetapi juga meningkatkan fokus dan kreativitas. Lebih dari itu, pernapasan juga membuka pintu menuju kejernihan batin. Dalam meditasi, napas menjadi jangkar yang membawa kita kembali ke saat ini, mengingatkan kita bahwa satu-satunya realitas yang benar-benar ada adalah sekarang. Dengan mempraktikkan pernapasan sadar setiap hari, bahkan hanya beberapa menit, kita dapat menciptakan ketenangan di tengah kekacauan, menemukan keseimbangan di tengah ketidakpastian. Pada akhirnya, pernapasan adalah sahabat setia yang selalu menemani kita. Ia tidak meminta apapun, tetapi selalu siap memberi ketenangan, kekuatan, dan kesadaran. Kita hanya perlu belajar untuk menggunakannya dengan benar. Jadi, dimanapun Anda berada saat ini, tarik napas dalam-dalam, rasakan udara mengalir ke dalam diri Anda. Dan sadari bahwa dalam setiap tarikan dan hembusan napas, ada kesempatan untuk memperbarui diri, untuk mengubah momen ini menjadi sesuatu yang lebih bermakna.
Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.